podcast Sharing with WPH episode 6. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, siapa lagi kalau bukan dari divisi SAS. Nah, boleh nih buat kakak-kakak sekalian kenalin dulu nih sama teman-teman yang lagi nonton sekarang. Oke, halo, kenalin aku Rizky Ardana, biasa dipanggil Abang atau Kak Rizky juga boleh. Halo, kenalin aku Altia Paradila Sapari, bisa dipanggil Altia. SAS ini kan Society Accounting Sriwijaya ya? Kebalik. Sriwijaya. Dikat kalau info dikat. Apa Sriwijaya Accounting Society? Boleh nih ceritain. SAS ini apa sih? Brokernya gimana gitu? Oke, jadi SAS itu tuh sebenarnya kan sama kayak AGD, jadi di bawah akademik. Nah, tapi kalau untuk SAS itu tuh lebih berfokus pada lomba-lomba, terus juga bahas-bahas terkait materi-materi dalam perkuliahan kayak gitu. Nah, kalau untuk prokernya itu sendiri itu ada dua kategori, yang pertama tuh proker rutin sama ada proker dari SEN. Nah, kalau untuk proker rutin itu tuh jadi SAS itu tuh tiap seminggu itu 2 kali bakal belajar karena bahas soal atau belajar tentang materi-materi perkuliahan. Terus juga ada konten untuk buat IG kayak itu. Nah, terus ada juga di SAS ini proker lomba ISAT yang bakal diadain besok kayak gitu. Nah, itu tuh lomba-lomba untuk anak-anak akuntansi yang ada di Unsri ini, jadi untuk internal. Nah, terus kalau salah satu lombanya lagi tuh ada OAS. Nah, OAS itu tuh lomba-lomba yang untuk anak-anak SMA kayak gitu. Nah, mungkin yang sennya boleh Altia. Kalau dari SEN tuh ada SAU dengan fakta. Kalau SAU tuh kayak kegiatan perlombaan tingkat universitas secara nasional kayak itu. Nah, kalau fakta ini itu kayak kegiatan seminar yang mendatangkan pembicara yang profesional. Ya. Tadi aku dengar 2 minggu sekali itu belajar ya? Iya. Berarti itu kumpul terus belajar bareng? Iya, jadi kami tuh kayak misalnya tiap malam kayak nah. Jadi untuk waktu-waktu itu di hari Jumat sama Sabtu. Nah, kalau hari Jumat itu kami belajar tentang materi perkuliahan, hari Sabtu itu bakal bahas soal-soal olimpiade kayak gitu. Itu umum atau sesuai semester, Pak? Apanya? Untuk anggota SAS, terkhusus anggota SAS. Nah, kan udah lama nih kan di IMA. Kira-kira gimana sih Kak? Kan kita udah jalan berapa bulan di IMA ini? Tanggapannya gimana sih terhadap divisi ini sekarang? Kalau untuk divisi SAS ini selama beberapa bulan ini ya. Jadi mungkin kalau menurut kakak divisi SAS ini ya kayak biasa-biasa aja sih sebenarnya, kayak tahun-tahun kemarin. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin berubah itu kayak ya ada staff-staff yang baru kayak gitu kan. Nah, mungkin perubahannya juga kayak dari segi materi yang dipelajari di SAS itu ada yang berubah beberapa kayak gitu. Nggak ada yang spesial gitu Kak, divisi SAS dari divisi lain tuh? Kalau yang spesial tuh sebenarnya kalau divisi SAS tuh banyak menghasilkan anak-anak berprestasi. Prestasi. Wow. Menarik. Jadi boleh nih buat teman-teman. Iya, yang teman-teman yang mau dapat prestasi masuk SAS aja. Wow. Sangat recommended. Susah nih guys, tesnya guys, gila. Iya, tapi ada tesnya ya masuk SAS itu. Tes khusus. Iya. Ikut organisasi cuma IMA aja atau ada organisasi lain? Kalau aku cuman IMA aja. Kalau dia Sekarang kenapa cuma IMA? Kan banyak tuh organisasi lain kayak BEM, terus ada juga kayak Maspek, terus apa gitu. Oke, kenapa cuman IMA aja? Jadi jujur kalau aku tuh sendiri tuh orangnya tuh nggak mau ribet kayak gitu. Jadi cukup satu aja tuh udah cukup. Jadi itu masuk IMA aja sih. Iya, fokus dalam satu hal aja kayak gitu. Kalau kalian? kalau aku masuk IMA nih pengennya tuh kalau organisasi itu bukan hanya kegiatan-kegiatan semacam organisasi, tapi pengen belajar juga gitu. Karena itu pilih SAS dan IMA ya. Kenapa lebih milih SAS?
Kenapa lebih milih SAS? Kan banyak divisi-divisi Karena lain ingin gitu. belajar tadi. Oke, itu kau. Kau belajar. Iya, berarti belajar ya. Selama di IMA ada nggak sih tantangan tersendiri atau suka duka gitu? Kalau aku sendiri selama di Mati sebenarnya ya tantangannya tuh yang nggak jauh-jauh dari internal sih, kayak mau berusaha mengakrabkan diri itu agak lumayan cukup sulit bagi aku sendiri kayak gitu. Nah kalau untuk yang di luarnya tuh mungkin yang baru aku alamin saat-saat ini nih kayak ngurus-ngurus kayak masalah surat, proposal kayak gitu sih yang lebih sulit jadi tantangan. Kalau aku tuh tantangan terbesar itu kan kalau sekarang kan jadi sekretaris. Nah aku tuh kurang bisa buat bahan candaan itu nah dengan itu. Jadi aku tuh kurang bisa berbaur kayak itu nah dengan orang-orang baru. Aku tuh harus ada jangka waktu tertentu kayak itu nah. Harus ngobrol dulu berarti. Apalagi kan sekarang online nambah susah kayak itu ngedeketinya kayak itu. Kan jurusan akuntansi. Dari awal emang mau jurusan akuntansi atau ada jurusan lain? Jadi aku tuh kalau SMA dulu tuh sebenarnya tuh hobinya tuh lebih ke geografi. Nah tapi kalau aku lihat di geografi itu tuh untuk jurusannya tuh lebih banyak IPA-nya kayak gitu. Jadi makanya aku lebih beralih ke akuntansi kayak gitu sih. Kalau aku pilih akuntansi itu karena emang sudah dari SMK kemarin milih jurusan akuntansi. Jadi untuk kuliahnya narusi akuntansi Iya, SMK. harus. Sekarang udah akuntansi ya Kak? Iya. Kan udah hampir berapa ya? 2 tahun ya online? Iya. Gimana sih perasaan selama kuliah online tuh? Selama kuliah online sih sebenarnya tuh enak-enak aja, kayak ya nggak ribet mau keluar-keluar rumah kayak gitu kan. Tapi sulitnya itu tuh ialah tugasnya tuh makin banyak kayak gitu. Terus juga waktu sama temen tuh kadang jarang jarang ketemu kayak gitu kan. Kalau misalnya kuliah offline kan sering ketemu nih pas kuliah, pas sudah selesai kuliah bisa pergi-pergi ke mall atau kemana kayak gitu kan. Nah tapi kalau online ini nih lebih susah untuk ketemuan kayak gitu. Kalau apa sih tadi? Kalau kuliah online nih bener sih banyak tugasnya. Sudah tuh deadline-nya juga tuh kadang hampir deket-deket kayak itu. Sudah tuh kurang ada kawan sih aku kalau online. Bisa tuh lah ya. Kalau jujur nih, kalau boleh jujur, lebih milih offline atau online? Kalau aku jujur lebih milih online. Online? Iya. Nah, lebih ini ya. Lebih gak ribet lah kayak gitu pokoknya. Kalau aku offline, karena kalau online itu banyak nian gangguannya. Mana aku ada adik kan, kalau ke perkuliahan tuh kadang nyeret-nyeret kayak itu nah, nyeret teriak kayak itu nah, jadi sedikit terganggu kayak itu nah, baik dari jaringan maupun keadaan sekitar kayak itu. Sekarang selain kuliah ngapain nih Kak kegiatannya gitu? Kegiatan aku selain kuliah tuh ya nonton YouTube, nonton drakor, nonton film, nonton Netflix, nonton Disney Plus, nonton film, terus baca novel, nulis novel kayak gitu lah pokoknya. Nonton ya? Iya, intinya kayak gitu. Bioskop lah. Kalau aku sih, kalau selain kuliah ya organisasi. Kalau selain itu ya baca novel sih hampir sama. Tapi aku tuh lebih yang ke sad ending, tidak ke happy ending. Orang malah lebih milih romance loh Kak daripada sad ending. Kenapa sih? Kalau aku romance tuh kurang dapat filmnya. Kurang kok itu. Nah kalau sad ending tuh kan kalau aku tuh milihnya tuh kan kalau perkuliahan tuh lagi capek-capek. Tambah nangis. Iya. Pengen nangis ya. Dia pengen biar nangis. lega itu nah sudah nangis tuh. Ada hobi nggak Kak? Hobi. Banyak sih sebenarnya kalau hobi. Jadi kalau aku sendiri hobinya tuh main bulu tangkis, berenang atau ngedance juga terus. Wah bisa ngedance nih. Boleh dong dicoba nih ngedance. Itu mungkin next section aja. Selain kali. Ya next konten ya guys. Masa kayak gitu.
menari Delis. Kalau aku hobinya sih tidak terlalu sering sih, tapi dulu tuh sering nari kayak itu. Nah, kalau ikut lomba nari, kalau ikut apa, kalau ada pernikahan kayak itu nanti si jari Nah, boleh nih Kak sebutin 3 good atau bad thing selama kuliah di Unsri ini apa aja sih? 3 good, 3 harus 3 ya? Terserah sih. Kalau goodnya itu tuh ya kawan-kawannya tuh kayak ya humble lah, meskipun ada 1-2 orang kayak ya kayak gitulah pokoknya. Terus apalagi goodnya ya nggak ada lagi sebenarnya goodnya, lebih ke banyak badnya. Sejujuran aja di sini tuh, sejujuran aja. Ya jadi kalau badnya itu tuh yang pertama tuh ya mungkin tidak semuanya sih, tapi kayak ada dosennya tuh kayak pengertian sama mahasiswanya mungkin ada, tapi yang lebih banyak tuh malah yang tidak pengertian kayak Siapa? tidak boleh sebut. Pokoknya ada lah kayak gitu. Mungkin aku kayak gitu. Agak dah aku sebut be. Boleh ya disebut. Boleh. Tadi di sensor. Ada takut tapi. Agak pak. Iya salah. Ya aku ngolak. Kalau aku goodnya tuh kan kalau di akuntansi tuh uangnya harus teliti kayak itu. Nah, mungkin itu sih itunya goodnya sikap be. Kalau badnya tuh kebalik kan, kalau Kak Rizky tadi kan goodnya tuh kawannya humble, tapi kalau menurut aku badnya kawannya tuh kurang kayak itu. Apa mungkin aku yang tidak sepasukan, aku Kayaknya kalau sih nggak termasuk. iya. Ya kayaknya dari aku sih gitu. Pernah berantem gak sih selama di divisi SAS ini? Kan pasti ada dong selek-selek dikit gitu. Berantem tuh mungkin nggak pernah ya, tapi kalau mungkin ada yang nggak suka sama sesuatu, bukan seseorang ya, tapi lebih ke tindakan dia itu mungkin ada kayak gitu. Kalau aku Altia gitu. Tidak, bukan. Kayaknya Altianya sama aku. kalau aku udah ada sih baik-baik aman-aman kayak gitu. Flat deh berarti Kak? Iya, emang hidup aku nih flatnya udah ada warna-warnanya. Ada nggak harapan ke depan buat divisi SAS? Harapan ke depan buat divisi SAS ya yang pasti semoga banyak menang lomba, terus semakin semangat, semakin lebih giat lagi ikut lomba-lombanya, terus ya tekun-tekun dalam belajar. Kalau dari Kak Altia sendiri nih? Nah, untuk anggotanya tuh tetap semangat terus ngejalani prokernya tuh, jangan ada yang males, sama kalau ada kegiatan di luar itu tuh izin kayak itu aja. Iya, benar. Kalau buat tahun ini nih, anggota SAS-nya nih gimana sih kondusif gak nih kalau misalnya lagi ada proker atau ada apa gitu? Kalau untuk anggota SAS tahun ini sih sebenarnya mereka tuh disiplin kayak gitu kan, tekun. Cuma minusnya itu tuh mungkin agak kurang aktif di grup kayak gitu, kayak merespon aja tuh mereka agak kurang kayak gitu sih. Bukan kadipnya yang minus. Bukan sih, kadipnya malah spam terus di grup itu. Ada nggak proker yang belum terlaksana selama di divisi ini? Ada sih, proker belum terlaksana itu mungkin salah satunya seleksi lomba. Jadi seleksi lomba itu tuh proker. Jadi kan kalau kita tahu nih, kalau anak-anak SAS itu kan sering ikut lomba. Nah, jadi kami dari divisi SAS itu tuh membuka kesempatan untuk yang dari mahasiswa-mahasiswa lain selain SAS kayak gitu kan, untuk ikut-ikut lomba. Nah, itu bisa ikut di proker seleksi lomba. Mungkin untuk waktu pelaksanaan seleksi lomba itu tuh di bulan Mei atau Juni, maybe. Tahun ini ada dong? Ada, tahun ini ada. Berarti harus ikut, semuanya harus ikut? Iya, harus ikut. Mungkin Kadif aku juga namanya apa kali ya? Boleh banget Rehan Melo. Lomba. Seru banget sih aku. Rehan berbakat soalnya.
sangat berbakat. Hidup ini kan pasti kita punya motivasi atau prinsip gitu kan. Ada nggak nih dari Kak Rizky sama Kak Alfi? Kalau motivasi aku selama hidup ya, ya motivasi aku selama hidup sih sebenarnya simple sih, terus maju kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Kayak misalnya kalau ada masalah di belakang atau kayak di masa lalu kayak itu ya udah dipendam aja, dilupain. Kita tuh lebih mandang ke depan kayak gitu. Jangan lihat kebayangan kita di belakang ya. Jadi mandangnya tuh lurus ke depan. Itu sih. Iya, future aja ya berarti. Tapi kan mobil ada spion. Itu konteks lain. Siap Nggak jadi. Kalau aku tuh lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik mungkin, apapun hasilnya itu pasti itu yang terbaik. Wow, menarik juga. Pernah cinlok nggak nih? Perasaan tadi nggak ada pertanyaan Iya, ini. nggak apa-apa kan ini kan aku spontan. Aku kalau Ini udah di luar konteks pertanyaan aku. Ini udah di luar konteks pertanyaan aku. cinlok ya, kalau aku sendiri sih enggak sih, belum. Bukan enggak, belum tapi. Oh belum. Iya. Berarti akan. Tidak juga akan sih, tapi mungkin lebih fokus ke karir dulu. Wow. Kalau aku nggak ada sih, nggak ada minat. Baru terbuka. Udah ada minat. Satu lagi. Berarti nggak ada pikiran gitu Kak buat acara gitu atau belum. agak bahaya soalnya kalau nggak ada minat tuh. Iya, aduh bagaimana ya? Ambigu banget gitu loh. Tanda kutip. Harapan Ima ke depannya apa sih dari Kak Rizky sama Kak Alfi? Untuk harapan Ima ke depannya itu mungkin semoga ya lebih berkembang ya kayak biasanya, terus lebih solid lagi kayak itu kan ada yayanya Ima itu kan solidarity is power kayak gitu kan. Jadi mungkin solidaritas dari anggota-anggota Ima atau sama BPH-nya sama staffnya itu lebih dieratkan lagi kayak gitu. Kalau aku harapan kedepannya itu lebih ngembangi lagi prokernya kalau bisa kayak itu, sama kebersamaannya tuh itu lagi dikuatin lagi. Mantap. Pernah nggak sih kesel sama anggota IMA atau BPH gitu? Kesel sama sesama anggota BPH tuh mungkin pernah ya. Pasti semua orang tuh pernah nggak sih? Apalagi modelan kayak wakil 3, wakil 4 gitu. Ya kayak kesel ya, mungkin kesel sesaat kayak gitu sih mungkin ya. Kamu pernah kesel dengan aku ya? Pernah. Jujur iya. Dari Kak Alfi ya? Kalau aku sih nggak ada sih, karena kegiatannya tuh kan kebanyakan online, jadi jarang ketemu, jarang Bersosialisasi, benar. berkomunikasi. Ada bisnis nggak Kak? Bisnis, aku sebenarnya awal-awal kuliah tuh buka bisnis joki, tapi joki. Tapi menurut aku karena tugas aku tuh sudah banyak, terus nak ngurusi tugas wong lain itu cak ribet kayak gitu kan. Jadi aku menutup bisnis itu. Kalau aku bisnisnya tuh SMK dulu, ada bisnis jualan Oreo cheesecake gitu. Nah itu kan jadi sekarang Iya. tidak lagi sih. Boleh sih dibuatin gitu kan. Iya. Ima ada 103 anggota. Kak dipesen Kak. Nanti setelah lulus mau lanjut S2 atau mau kerja atau gimana? Aku sebenarnya plan aku tuh kayak bukan cuma satu sih, lebih ke ya
A and B plan kayak gitu kan. Bisa jadi aku mau lanjut S2. Nah, aku kalau mau S2 tuh mungkin S2 itu pengen di luar negeri kayak gitu. Tapi untuk saat ini nih kalau sudah lulus S1 Unsri ini, mungkin aku bakal ngambil kekhususan AK dulu untuk ngambil AK awal-awal. Awas hati-hati ya. Kalau aku belum ada sih kepikiran untuk lanjut S2. Kalau sudah lulus S1 ini Kerja. Bukan langsung nikah. Jadi ini udah di akhir podcast kita hari ini. Jadi aku makasih banget buat Kak Rizky sama Kak Alvia yang udah berkesempatan hadir di podcast Sharing with BPH ini. Jangan lupa buat teman-teman semua nonton terus podcast Sharing with BPH di episode-episode selanjutnya. Jadi stay tune